Kami dari kelompok 4, saya Kristania Monika Sari dan dengan teman saya Agnes Teguh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kompensasi. Yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi jabatan itu sendiri. Evaluasi jabatan yaitu suatu praktek yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi jabatan. Tujuan dari evaluasi jabatan itu sendiri yaitu untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Evaluasi jabatan memuat penilaian atas pekerjaan, yaitu tentang berat atau ringannya resiko yang mungkin timbul untuk dapat menentukan posisi setiap jabatan dengan jabatan yang lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya yang beranggotakan Agnes Teguh Kardiansyah dan Mbak Kristania Monika Sari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Monik. Dan yang ketiga sekarang ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kompensasi, dan saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi jabatan. Ada beberapa metode yang sering digunakan oleh perusahaan ketika melakukan evaluasi jabatan. Metode-metode itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 4 metode, dan yang pertama metode ranking atau ranking method. Metode ranking memang simpel atau klasik, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan dan dipersyaratkan effort fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak banyak, maksimal 30 jabatan. Dan yang kedua, metode klasifikasi atau classification method. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak, dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai. Dan yang ketiga, metode perbandingan. Faktor metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi, dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor, dan biasanya yang dibandingkan adalah kemampuan effort fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Dan yang metode yang keempat adalah metode poin. Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan seperti kemampuan, effort fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Dan yang keempat, ini penetapan harga jabatan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan, maka tenaga kerja berhak atas segala jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa apa? Sadono Sukirno 2005 membuat perbedaan di antara dua pengertian upah. Dan yang pertama, 1. Upah nominal atau upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dan para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang kedua, upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Berikut penjelasan dari saya dan Mbak Monika Sari. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.